Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang paraphrasing dan structuring. Sebenarnya untuk materi ini sudah saya berikan contohnya di video saya. Namun untuk lebih jelasnya saya kembali menjelaskan tentang paraphrasing dan structuring. Untuk pengertian dari paraphrasing adalah kata-kata dari konselor untuk menyatakan kembali esensi, makna atau arti dari ucapan-ucapan dari klien kita atau dari konseli kita. Karena biasanya kata-kata atau cerita yang diceritakan oleh konseli itu kadang panjang lebar dan dengan kata-kata yang sulit dimengerti oleh orang lain. Maka kita mengambil inti atau makna dari kata-kata tersebut, kita parafrasekan. Seperti kalau di bahasa Indonesia itu memparafrasekan puisi. Di situ kita mengartikan setiap kata-kata yang ada dalam puisi tersebut. Nah, ini sama dengan paraphrasing di keterampilan dasar konseling. Namun yang kita artikan adalah kata-kata yang belum jelas atau kata-kata dari konseli yang panjang lebar atau yang dengan kata-kata yang belepotan. Kemudian kita berikan makna atau berikan inti dari perkataan yang diucapkan oleh konseli tersebut. Itu paraphrasing. Nah, ini contoh dari paraphrasing. Misalnya ada klien yang berbicara, dia tidak mengizinkan saya melamar pekerjaan itu. Saya menginginkan pekerjaan itu, tetapi dia menggagalkannya. Sebenarnya dia hanya tidak membiarkan saya meninggalkan kota ini, katanya si klien. Ini kan muter-muter ya. Nah, kemudian kita cari inti atau makna dari kata-kata yang diucapkan tadi. Kita bisa memberikan parafrase seperti ini. Apakah kamu merasakan bahwa dia sebenarnya takut berpisah sama kamu? Ini adalah contoh memparafrasekan kata-kata yang tadi. Di contoh yang saya berikan masih menggunakan kata Anda, kata yang baku. Namun pada prakteknya Anda bisa lebih luas lagi atau lebih kekinian lagi menggunakan bahasa-bahasa. Jadi tidak kaku gitu ya, lebih fleksibel lagi. Kemudian ini juga contoh lain atau kalimat awal yang biasanya digunakan ketika kita mau memparafrasekan kata-kata. Jadi kamu beranggapan bahwa kemudian nampaknya yang kamu katakan jadi masalahmu dan yang lainnya. Ini adalah contoh kalimat awal untuk memberikan parafrase pada kalimat yang diucapkan oleh konseli kita. Kemudian kita lanjut ke structuring atau pembatasan. Pembatasan ini adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan dalam konseling ini. Ada 4 jenis structuring. Yang pertama time limit, yang kedua role limit, yang ketiga action limit, dan yang keempat problem limit. Nah, untuk yang pertama, ini jenis yang pertama yaitu time limit atau pembatasan waktu. Jadi dalam konseling sebisa mungkin harus ada time limitnya. Time limit ini bisa dari konselor sendiri atau bisa dari klien sendiri. Jadi boleh sama-sama boleh memberikan time limit. Ini contoh time limit dari konseli atau si klien. Pak, sebetulnya saya sudah seminggu yang lalu ingin menemui Bapak, tetapi baru kali ini saya dapat berjumpa dengan Bapak, dan hari ini saya dapat menghadap Bapak dari jam 8 sampai jam setengah 9, karena jam setengah 9 nanti saya ada pembekalan PPL di laboratorium. Ini misalnya ya. Kemudian konselornya juga harus kalau bisa menyepakati boleh, tapi kalau konselornya tidak bisa menyepakati waktu tersebut karena terkendala waktu lagi, itu tidak apa-apa. Ini time limit dari konselor.
Bagus, Anda kemari untuk membahas masalah Anda dengan saya. Namun perlu diketahui bahwa jam 10 nanti saya diundang oleh dekan menghadiri rapat. Jadi kita hanya memiliki waktu 45 menit. Nah, ini adalah time limit dari konselor. Jadi disepakati berapa menit kira-kira waktu yang akan kita gunakan dalam proses konseling. Idealnya memang satu kali konseling itu kurang lebih 45 menit ya idealnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah waktu yang disepakati ini harus mutlak, harus benar-benar wajib kita taati? Kalau tidak ada permasalahan atau proses konselingnya berjalan dengan lancar, ya harus disepakati. Namun ketika ada permasalahan lain dalam proses konseling yang mengakibatkan konseling harus berhenti sebelum waktunya, itu diperbolehkan. Misalnya tiba-tiba konselingnya langsung demam atau pilek atau pusing atau pingsan, atau konselornya tiba-tiba ditelepon ada keperluan mendadak, jadi mau tidak mau konseling harus diakhiri, itu boleh karena kan ada kejadian-kejadian yang di luar dari kendali kita, itu boleh ya. Kemudian yang kedua yaitu role limit, pembatasan peran. Nah, pembatasan peran ini membatasi peran-peran yang harus konselor lakukan dalam proses konseling. Jadi perannya konselor dalam konseling itu seperti apa? Itu bisa kita jelaskan. Contohnya, ada konselor yang datang ke kita ingin meminta nasihat kepada kita. Nah, ini kan tidak sesuai dengan peran kita sebagai konselor. Peran kita sebagai konselor bukan memberikan nasihat. Nah, baru kita berikan role limit, menjelaskan peran kita di situ. Contoh role limitnya, kamu meminta nasihat saya. Perlu kamu ketahui bahwa saya tidak dapat memberikan nasihat sebagaimana yang kamu minta, tetapi ayo kita bareng-bareng bicarakan permasalahan kamu, kita cari solusinya bersama, kita kerjasama untuk memecahkan permasalahan yang kamu hadapi. Ini adalah salah satu contoh role limit. Nah, kamu mau menjelaskan asas-asas dalam bimbingan dan konseling atau batasan-batasan seorang konselor, apa yang tidak boleh dilakukan konselor, apa yang harus dilakukan konselor dalam konseling, itu juga masuk dalam role limit. Kemudian yang ketiga yaitu problem limit. Ini pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini diberikan ketika konseli kita atau klien kita menceritakan permasalahan A, kemudian lanjut lagi B, lanjut lagi C, lanjut lagi seterusnya sampai Z. Nah, karena dalam satu kali konseling itu tidak mungkin atau tidak memungkinkan untuk menyelesaikan semua permasalahan karena waktunya kan terbatas. Jadi kita berikan problem limit atau pembatasan masalah. Jadi dari masalah A sampai Z yang kamu ceritakan itu, masalah mana yang akan kamu ceritakan atau yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini namanya problem limit, membatasi masalah yang akan kita ceritakan. Boleh satu masalah atau dua masalah sesuai dengan waktu yang kita tetapkan tadi. Kira-kira kalau waktu 45 menit cukup berapa masalah yang akan kita bahas, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu action limit atau pembatasan tindakan. Nah, pembatasan tindakan ini diberikan kepada konseli yang saat proses konseling melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika-etika konseling. Misalnya dia marah-marah di ruangan konseling, atau dia membentak-bentak orang, atau bahkan membentak-bentak konselornya sendiri, atau bahkan mengotori ruangan di situ. Ini kan sudah tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara batasan-batasan konseling. Jadi baru kita berikan action limit. Ini contoh ya, contoh action limit salah satunya. Misalnya ada konseli datang atau klien datang ke ruangan konseling dengan marah-marah, kemudian wajahnya merah sambil menyobek-nyobek kertas. Itu kan mengotori ruangan konseling.
Jadi konselor berikan action limit. Tenang, Anda boleh mengutarakan apa saja di sini, tetapi satu hal yang tidak boleh dilakukan yaitu mengotori ruangan konseling ini. Itu kita boleh memberikan action limit di awal. Ketika kelakuan itu dilakukan pada saat proses konseling, boleh kita lakukan pada saat proses konseling itu. Seperti itu. Nah, untuk kembali mengingatkan kita tentang structuring dan paraphrasing, saya akan memutarkan lagi video saya yang sudah saya upload di YouTube sebelumnya tentang apa itu paraphrasing dan structuring. Oke, silakan dilihat videonya. Keterampilan ketujuh adalah paraphrasing. Paraphrasing adalah keterampilan atau kata-kata yang digunakan konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan konseling. Berikut adalah contoh dari paraphrasing. Saya kemarin bertemu Dewi, Bu, di pasar malam. Tapi tiba-tiba dia memalingkan wajahnya dan Bu? Berjalan bersama teman-temannya, Bu. Padahal saya yakin, Bu, Dewi itu melihat saya. Cuman karena waktu itu saya bareng sama kakak tingkat yang dia sukai, jadinya Dewi bersikap seperti itu, Bu. Jadi kamu beranggapan bahwa Dewi hanya pura-pura tidak melihat kamu karena kamu sedang bersama dengan kakak kelas yang Dewi sukai? Iya, Bu. Keterampilan ke-8 adalah structuring. Structuring atau pembatasan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan tujuan. Ada 4 jenis structuring. Yang pertama time limit, yang kedua role limit, yang ketiga problem limit, dan yang keempat action limit. Berikut adalah contoh dari structuring. Saya punya masalah, Bu, dengan sahabat saya. Saya ingin cerita sama Ibu. Bagus sekali. Sinta ingin bercerita masalah Sinta dengan ibu itu sudah sangat bagus sekali. Namun perlu diketahui, ibu hanya memiliki waktu hingga sampai jam 10 karena ibu harus menghadiri rapat. Jadi marilah kita menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Selain masalah dengan sahabat saya, Bu, saya juga sulit berkonsentrasi di dalam kelas, Bu. Ketika ulangan berlangsung, saya tidak bisa mengerjakan dengan baik, Bu. Oleh sebab itu, nilai saya jelek, Bu. Terus lagi, Bu, saya di kelas juga sulit bergaul dengan lawan jenis, Bu. Dan lagi, Bu, gimana ya, Bu, caranya agar saya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru? Dari masalah yang Sinta ceritakan, di sini terdapat 4 masalah, yaitu masalah sahabat, masalah konsentrasi belajar, masalah penyesuaian diri, dan masalah dengan teman lawan jenis. Nah, dari keempat masalah ini, mana dulu nih yang akan kita selesaikan bersama? Sebenarnya saya Sinta tidak perlu khawatir. Apa yang Sinta bicarakan dengan ibu hanya akan menjadi rahasia kita berdua. Jadi tidak akan ada yang tahu pembicaraan kita selain kita berdua. Ibu jamin apa yang Sinta ceritakan tidak akan bocor pada orang lain. Keterampilan ke-9 yaitu